Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kalimat kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya kiai dan guru kita, dan tidak ada nabi yang berhak untuk diikuti kecuali beliau setelah diutusnya menjadi nabi. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam kedua ini kita melanjutkan tentang kelebihan bulan yang sedang kita ada sekarang, dan alhamdulillah yang telah memudahkan kita melalui satu hari puasa. Dan juga pada malam ini insyaAllah kita akan menyempurnakan malam kedua dengan sholat malamnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya dan juga memudahkan kita sampai menyelesaikan bulan Ramadan ini, dan Ramadan akan datang semuanya dengan iman dan amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang saya sampaikan pada semalam, man shama ramadhana, dalam riwayat yang dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan, dalam riwayat yang dikatakan siapa yang mendirikan sholat malamnya Ramadan, dua-duanya dengan keimanan dan amal, dengan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kelebihan bulan Ramadan yang ke-11 adalah umumnya orang kalau berpuasa biasanya bau mulutnya tidak nyaman. Mungkin karena kurangnya cairan, mungkin kurangnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, dan kita berpuasa selama beberapa jam. Walaupun orang itu mungkin berkumur-kumur atau menggunakan sikat gigi, sudah umum biasanya ada bau yang kurang nyaman. Tetapi subhanallah, bagi orang yang berpuasa punya kelebihan plus. Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, bau mulut yang dia miliki itu tetap dinilai bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Dan ini kelebihan yang ke-11, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih baik, lebih wangi dari bau kasturi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama hadis berkata, yang dimaksud lebih wangi dari bau kasturi ada dua makna. Yang pertama, memang secara zahirnya seperti itu. Walaupun dia bau di mata manusia, tetapi ternyata di mata Allah SWT bau lebih wangi dari kasturi. Yang kedua adalah orang yang berpuasa, dan ini makna yang tepat sekali. Kalau seseorang nanti pada hari kiamat yang sering berpuasa, maka walaupun dia masuk ke dalam surga dan seluruh orang masuk ke dalam surga yang sudah beriman, tapi khusus orang yang berpuasa, maka setiap dia ngomong sama orang lain akan mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi, sehingga penghuni surga mengetahui bahwasanya orang ini dulunya suka berpuasa. Ini kelebihan yang diberikan bagi orang yang berpuasa, dan di bulan Ramadan puncaknya karena kita mengerjakan rukun Islam kita, puasa yang wajib. Ke-12 jamaah rahimakumullah adalah munculnya kepedulian. Di bulan Ramadan juga Allah SWT sedang mentraining kita agar terbiasa peduli sesama tentunya. Misal dengan adanya lapar, adanya haus. Banyak di antara kaum muslimin atau manusia umumnya mengeluh kalau lapar, mengeluh kalau haus. Padahal banyak pelajaran di lapar dan haus itu. Bukankah jemaah sekalian tanpa lapar kita tidak akan rasakan nikmatnya makan? Bukankah dengan haus, ya, atau dengan haus kita bisa merasakan nikmatnya minum? Jadi dengan lapar kita akan rasa nikmatnya makan, dan dengan haus kita akan rasakan nikmatnya minum. Dan kita mengetahui nilai kedua nikmat itu. Dari sisi yang lain, kita juga bisa merasakan kepedulian. Ternyata ada orang yang lapar, mereka luar biasa. Mungkin kita hanya sampai azan maghrib sudah bisa makan dan minum, tapi ada orang yang seharian tidak bisa makan. Saya kadang-kadang singgung di pengajian saya di Jakarta ini. Saya bilang mungkin kalau orang memberikan makan kerabatnya, memberikan minum kerabatnya, sudah biasa, umum saja. Tapi apakah pernah kita melakukan ibadah yang orang tidak sentuh? Dan ini ada nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan kalau ada jenis ibadah yang sama jenis ibadahnya, tapi orang jarang melakukannya atau tidak terfikir, dan dia melakukannya, maka dia telah menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan siapapun yang mencontohkannya akan dapat pahala. Contohnya misal, pernahkah Bapak Ibu terfikir untuk memberikan makan orang gila? Setiap kali kita melihat orang gila di pinggir jalan, yang muncul di benak kita adalah meninggalkan orang tersebut. Tidak terfikir untuk memberikan makan dan minum. Lalu kira-kira siapa yang akan memberikan makan dan minum kepada orang gila itu? Kita membiarkan dia makan kotorannya, kita membiarkan dia mengorek-ngorek sampah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat siapa yang menerima apa yang kita berikan, tapi melihat kadar keikhlasan dalam memberikan. Makanya
Rabi' bin Haytham rahimahullah pernah kedatangan orang gila minta makanan dan dia suruh anaknya menghidangkan makanan yang mewah. Lalu anaknya bertanya, kenapa ayah? Itu kan orang gila, dia tidak tahu nilainya makanan itu. Lalu kata dia kepada anaknya, ini tanda pemahaman ilmu agama yang dalam dan akhirnya meningkatkan imannya ke tingkat yang tertinggi. Dia mengatakan, wahai anakku, kalau seandainya orang gila itu tidak tahu nilainya, apa yang sedang kita beri nggak penting buat saya, karena Allah tahu nilainya. Allah membalas dengan kadar niat seseorang. Ini contoh saja. Sudah pernahkah kita terfikir memberikan makan dan minum orang seperti ini? Sudah pernahkah terfikir kita misal menyiapkan buka puasa di pinggir jalan sehingga kita bisa mendapatkan pahala mereka? Sebagaimana nanti akan saya singgung. Jadi intinya di bulan Ramadan lahir kepedulian itu. Kita merasakan bahwasanya ada pentingnya memberikan makan dan minum kepada orang lain, dan lapar dan haus itu dirasakan, dan pahala yang sangat besar Allah siapkan bagi orang yang memberikan makan dan minum. Kata Nabi SAW pada saat ditanya dalam hadis riwayat Muslim oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah ajaran Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Yang sunnah ini yang paling besar apa? Beliau mengatakan, tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan minum kepada orang-orang, dan juga engkau memberikan salam kepada muslim yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi ternyata amalan sunnah setelah wajib yang paling besar pahalanya termasuk adalah memberikan makan dan minum kepada orang lain. Dan kita akhirnya peduli ingin memberikan orang lain karena kita sudah bisa merasakan haus dan lapar itu. Yang ke-13 jemaah sekalian adalah para ulama mengatakan munculnya atau diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala secara massal kita di training untuk mengatur pola hidup yang sehat. Sama misalnya pengaturan makanan dan minuman itu sendiri. Seperti contoh, mungkin orang yang tidak tahu manfaat daripada kurma atau tidak pernah berpikir untuk makan kurma, dengarkan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik sahur untuk kalian, sahur adalah mengkonsumsi kurma, dan sebaik-baik buka puasa untuk kalian adalah kurma. Ulama merincikan dari hadis ini panjang lebar manfaat daripada mengkonsumsi kurma. Kalau di Timur Tengah mungkin mereka berasa mengkonsumsi fisiknya, tapi mungkin kita di Indonesia kalau tidak biasa kita bisa membuat jus, kita bisa mencampurnya di kue. Bahkan saya pernah menemukan orang-orang di Mesir, kalau mereka puasa Ramadan, lagi puasa dan membutuhkan nutrisi, vitamin yang cukup untuk tubuhnya, mereka tidak makan nasi di sahur, tapi mereka mengambil butir-butir kurma yang dikeluarkan bijinya, kemudian direbus dengan susu cair sampai mendidih, dan akhirnya susu putih itu berubah menjadi warna kurma, tercampur dan kurmanya menjadi halus sehingga dikonsumsi oleh mereka, dan itu sudah cukup. Bahkan saya terapkan di rumah tangga saya dengan menambahkan jahe merah dan juga habatus sauda, dan ini sangat luar biasa, membuat kita kenyang sampai buka puasa. Dan Anda bisa praktekkan masalah itu. Tapi yang kita ingin terapkan di sini adalah manfaat yang ke-13 dari bulan Ramadan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi-Nya Muhammad SAW mengajarkan kita pola makan yang benar, yaitu kita makan pada saat lapar, membutuhkannya, dan juga kita berhenti sebelum kenyang, serta banyak mengkonsumsi makanan yang diperintahkan oleh Nabi SAW, diantaranya mengkonsumsi kurma, walaupun kita dalam kondisi haus dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Begitu pula pola makan yang sehat adalah pola makan yang kita makan pada saat cukup. Saya yakin tadi pada saat Anda buka puasa, atau kalau kita lagi puasa dan sampai tiba buka puasa, tidak mungkin sama pola atau porsi yang kita makan dengan kalau kita tidak puasa. Subhanallah, orang kalau tidak puasa itu luar biasa makanannya, sangat banyak. Tapi kalau orang puasa, dia bisa tahu nilainya makanan dan porsi yang semestinya masuk dalam tubuhnya. Sehingga kata para ulama, di situ ada pengaturan pola hidup yang sehat. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih buruk, ya, bejana lebih buruk yang diisi oleh manusia kecuali perutnya atau mengalahkan perutnya. Dan para medis muslim mengatakan bahwasanya sesuatu yang paling banyak mendatangkan penyakit adalah perut seseorang. Dan bulan puasa mengajarkan seseorang agar terbiasa menjaga dan mengatur makanannya. Ada kisah nyata jemaah sekalian, di Saudi kemarin ada satu orang kaya raya terkenal. Dia subhanallah selama 10 tahun tidak pernah puasa Ramadan. Orang ini gak pernah puasa Ramadan. Setiap mau tiba Ramadan pasti dia berangkat ke Eropa dengan keluarganya. Jadi dia sengaja menghitung dirinya musafir sampai tidak puasa, pulang setelah Idul Fitri. Selama 10 tahun begitu, dengan kaya raya, berfoya-foya hidup. Subhanallah, setelah 10 tahun Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan penyakit. Dan penyakit ini dia sudah tes, berobat dengan dokter-dokter spesialis yang terbaik di Eropa dan Amerika karena kaya raya. Mereka tidak menemukan penyakitnya apa. Sudah berobat segala macam cara, tidak bisa. Terakhir dia temuin seorang profesor agama Kristen Katolik di Amerika yang sudah lama mau masuk Islam.
Dan akhirnya ini juga menjadi penyebab dokter itu masuk Islam. Dia mengatakan, dokter itu mengatakan, ini penyakit kamu, tidak ada satupun orang yang bisa mendeteksi, dan dilihat semua hasil ya labnya semuanya sama, tidak ada penyakit sama sekali. Tapi kalau dia kesakitan, dia melingkar-lingkar kesakitan. Lalu kata dokter ini, saya ingat yang saya tahu waktu itu kebetulan menjelang bulan Ramadan bertepatan tahun ke-11, dokternya bilang, saya tahu kalian umat Islam ini punya 1 bulan yang harus berpuasa. Coba kamu terapkan puasa itu. Kamu jaga makanan kamu dan minuman kamu, ikutin pola yang ada di ibadah kamu itu. Kemudian sebulan kemudian kamu bisa periksa ke saya. Subhanallah, orang ini karena sudah kesakitan dipraktekin sama dia. Pulang ke Saudi, dia betul-betul ikutin puasa Ramadan. Dia mengikuti sunnah Nabi SAW, buka puasa dengan kurma dan beberapa butir kurma dengan air. Kemudian dia sholat malam, kemudian malamnya habis tarawih baru dia makan. Sahur juga dijaga dengan makanan yang cukup. Sebulan kemudian dia datang, penyakitnya bersih dan tidak ada sama sekali yang membuat dia sakit lagi. Dan dokter itu akhirnya syahadat gara-gara hal tersebut. Ini contoh saja. Kemudian yang ke-14 jemaah sekalian adalah bulan ini bulan dibelenggunya semua syaitan. Kita tahu musuh kita syaitan, selalu membisikkan. Kita harus sadar di sebelah kita ada syaitan. Kata Nabi SAW, setiap orang di antara kalian ada qarin, pendampingi dari syaitan. Dan ada pendamping, hafadha, malaikat yang mendampingi di sebelah kanan dan syaitan di sebelah kirinya. Kalau dia sedang ingin melakukan perbuatan baik, maka malaikat membisikkan dia. Malaikat hafadha, penjaga, membisikkan dia. Misal kita lihat fakir miskin lewat, ada bisikan dalam hati kita, bantu. Kita lagi dengar azan, sholat, apa saja, bisikan dalam hati itu dari malaikat. Dan pada saat itu qarin syaitan akan berusaha menyesatkan kita sambil berkata, "Enggak usahlah dulu, belum iqamah, masih bisa sholat di rumah," dan seterusnya. "Enggak usah bantu, itu orang masih mampu, masih ada orang yang lebih susah," dan seterusnya. Jadi tinggal kita memilih yang mana. Tapi subhanallah, khusus di bulan Ramadan, tidak ada di hari-hari yang lain, syaitan-syaitan termasuk qarin yang ada di sebelah kita dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Kata Nabi SAW, kalau tiba Ramadan semua syaitan dibelenggu. Mereka masih menggoda sebagaimana sabda Nabi SAW, tapi mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Kita bayangkan kalau kita lagi lomba lari jemaah sekalian, lalu teman atau rival kita dibelenggu, diikat dengan tali, lalu kita akan berlomba lari dengan dia. Mungkin tidak usah lari, kita jalan kaki saja bisa. Saya yakin tadi pada saat kita jalanin puasa, asal niatnya ikhlas, kita akan sangat mudah, tidak terasa sudah azan maghrib. Insya Allah sebentar juga kita baca 1 juz pun Al-Quran, kalau niatnya ikhlas kita tidak rasa, oh sudah selesai tarawihnya. Maka sangat mudah kita beribadah. Dan kalau kita kerjakan karena keimanan dan amal soleh, kita pasti akan masuk dalam surga karena diampuni dosa-dosanya. Maka bulan Ramadan peluang emas yang ke-14 adalah kita dapatkan musuh kita, saingan kita yang selalu berusaha menyesatkan kita dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata para ulama hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau seorang hamba akan tidur di malam hari, maka akan berkerumun padanya syaitan dan malaikat. Lalu masing-masing menawarkan apa yang dia ingin tawarkan. Malaikat berkata, tutuplah hidupmu dengan kebaikan, ingatlah kebaikan-kebaikanmu dan ingatlah amal solehmu, amal burukmu yang sudah sempat atau amal solehmu yang kau ketinggalan. Maka dia pun mengingat pada saat itu. Bapak Ibu bisa dipraktikin kalau mau tidur, seringkali kita teringat amal soleh yang kita kerjakan. Oh tadi alhamdulillah sudah sholat berjamaah, oh tadi ada fakir miskin yang saya bantu, oh tadi saya sempat bakti dengan orang tua saya. Itu bisikan dari malaikat kata Nabi SAW. Tapi syaitan datang dan menggoda kita sambil mengingatkan, mengatakan tutup hidupmu dengan keburukan-keburukan. Diingat semua, diperindah maksiatnya sehingga dia mau mengulanginya ke esok hari. Tinggal dia memilih yang mana. Subhanallah, di bulan Ramadan syaitan termasuk yang menggoda, khusus kalau mau tidurin juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malaikat leluasa membisikkan kebaikan dan kita bisa mengerjakannya. Yang ke-15 jemaah sekalian, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bisa memanen pahala yang sangat banyak. Dan ini tidak ada ditemukan di hari-hari yang biasa. Ya, seperti misalnya kalau kemarin saya sempat jelaskan adalah Lailatul Qadar, kalau malam ini adalah dengan mendapatkan pahala membuka puasakan orang lain. Kalau saya sering tanya jemaah saya di pengajian, apakah Bapak Ibu mau mendapatkan pahala 30 hari pahala puasa? Karena misal kita puasa 30 hari, tapi Bapak Ibu dapat 30 lagi yang lainnya, 60 yang lainnya, 90 yang lainnya, kelipatan 30 semuanya.
Tentu jawabannya mau. Kenapa kita tidak mau, Ustaz? Tapi bagaimana caranya? Sederhana, membuka puasakan orang lain. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa harga satu dus air mineral, jemaah sekalian? 48 gelas dengan 20.000 sekian, anggap 30.000 rupiah. Tapi kita memiliki 48 gelas. Bayangkan kalau dari 48 gelas, artinya 48 jemaah yang minum air tersebut. Satu saja orang soleh, hari itu dia baca 1 juz Al-Quran, hari itu dia sholat malam, hari itu dia jaga sholat 5 waktu di masjidnya, hari itu dia membaca, hari itu dia berbakti dengan orang tua, hari itu dia sedekah, apa saja paket ibadah yang dia kerjakan selama dia puasa, maka hanya dengan seteguk air tadi yang kita berikan. Kalau 48 gelas dibagi 30.000, kurang dari 1.000 rupiah satu gelasnya, atau 600 rupiah saya satu gelasnya, kita mendapatkan pahala dia semua. Bagaimana kalau 48 itu semuanya adalah orang-orang yang baik dan soleh? Berapa banyak pahala yang kita panen dan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala itu. Dan ini hal yang mendasar yang harus kita ketahui. Alhamdulillah di masjid kita ini terbuka peluang. Bisa Anda membawakan kue di masjid yang lain, bisa Anda kirim ke kampung-kampung Anda. Banyak sekali kurma-kurma sekarang yang dipersiapkan dengan 10 kiloan, harganya sangat murah, bisa terjangkau, 200.000, 300.000, 500.000. Kita bisa membeli 10 kilo dengan 600 butir dalamnya dan bisa membagikan kepada orang lain. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuka puasakan satu kota Madinah dengan air putih. Di zaman khilafahnya beliau, dalam kisah dikatakan beliau pernah sudah akan habis Ramadan, kemudian khawatir tidak mendapatkan pahala buka puasa, maka beliau pun mengiklankan kepada pegawainya, stafnya, gulam namanya, diistilahkan dengan gulam, iklankan kalau saya mengundang mereka semua berbuka puasa satu kota Madinah. Maka orang-orang semua datang karena menganggap yang mengundang adalah Amir Mu'minin Umar bin Khattab, pasti makanannya bagus. Maka mereka pun datang. Pada saat mereka rame-rame datang berbondong-bondong, dan zaman itu orang minum hanya dari sumur, tidak ada sumber air yang lain. Maka dibagikanlah gelas-gelas dari tanah liat kepada semua orang ini. Kemudian mereka semua disuruh antri di sumur, dan setiap kali dituangkan air oleh stafnya Umar, mereka selalu berkata, mungkin sebentar kurmanya keluar, mungkin sebentar kambingnya keluar. Tapi ternyata sampai selesai air semua dibagikan, kemudian semuanya pada duduk dan terdengar azan. Stafnya Umar berkata, silakan Anda berbuka puasa dengan air di tangan Anda, karena Amir Mu'minin tidak punya kecuali itu. Akhirnya mereka pun berbuka puasa, dan mereka tahu bagaimana Umar ingin mengejar pahala. Tentu saya tidak katakan Anda lakukan ini sementara Anda punya kemampuan, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan pahala, dan bagaimana para ulama dulu, diantaranya sahabat Umar bin Khattab, ingin mengejar pahala ini. Jadi ini hal mendasar. Kalau seandainya Anda memang betul-betul tidak punya kemampuan membuka puasakan orang, padahal uang itu juga sedekah, maka ada cara yang lain. Misal Anda buka puasa di masjid kita ini, ya semoga Allah selalu menjaganya. Kita buka puasa di sini, maka bisa Anda partisipasi membantu marbot untuk menatah saja. Itu juga sudah ada pahalanya. Saya dulu waktu masih mahasiswa di Madinah, jemaah sekalian, dan ini Anda perlu ambil juga sebuah hukum syar'i. Boleh seseorang menceritakan apa yang dia lakukan kalau dia selamat dari riya. Dia bisa kontrol dirinya dan memang tujuannya untuk memberikan manfaat. Saya dulu waktu masih mahasiswa tahun 90-an di Madinah, pada saat saya tidak punya duit, belum terima beasiswa. Waktu itu kami disiapkan sekitar 520 real beasiswanya. Maka saya tidak punya duit, apalagi itu saya masih SMA. Saya malah mendapatkan lebih sedikit daripada teman-teman yang kuliah, sekitar 375 real. Kalau saya belum terima dan di bulan Ramadan, maka saya datang ke Masjid Nabawi. Di sana ada jek-jek Zam-Zam, di mana orang minum dari situ, dan itu biasanya airnya dibuat dingin. Maka saya cuma duduk di situ, jemaah sekalian, saya ambil gelasnya, saya tuangin orang yang mau ambil air sampai menjelang azan. Dan saya lihat satu kali taruh gelas plastik itu bisa 100 gelas. Itu habis gelasnya. Dan alhamdulillah itu yang saya bisa lakukan, dan Allah akan membalas sesuai dengan kadar niat seseorang. Kita bisa lakukan. Kalau ada orang yang benar-benar malas, nggak mau juga bantu marbotnya, masih ada cara untuk dapat pahala. Bagaimana? Coba kalau pada saat duduk mau buka puasa dengan teman di sebelah, bagi saja air mineral Anda dengan teman di sebelah. Itu saja. Ini ambil ya, ambil pahala saya ambil pahala kamu. Ini nggak ada modalnya. Kalau ini juga nggak mau dikerjakan, luar biasa malesnya, gitu kan? Karena ini luar biasa, pahala bisa didapatkan, apalagi kalau 10 orang, apalagi kalau 100 orang. Maka ini kesempatan, dan di bulan Ramadan adalah peluangnya luar biasa, karena puasa wajib dan memang lengkap 1 bulan. Kalau di hari-hari lain mungkin kita hanya mendapatkan dari puasa Senin Kamis, ada jaraknya. Selanjutnya yang ke-16 adalah puasa Ramadan bisa memberikan kita pahala
yang kita akan panen hari kiamat yang tidak ada mengalahkannya. Atau bahasa lain kurang lebih ulama mengatakan puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata, semua amal ibadahnya anak Adam saya sudah tentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena saya, kata Allah, maka saya akan membalasnya langsung. Kata ulama, tidak ada yang mengalahkan pahala puasa karena Allah tidak menentukan kadar pahalanya. Jihad, sholat, haji, semuanya dikalahkan dengan puasa. Kata ulama, karena puasa kalau dihitung secara waktu, maka dari sahur sampai buka puasa akan dapat pahala. Tapi kalau Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan semuanya pahala, siangnya atau malamnya. Karena semuanya dihitung bulan ini, semuanya adalah bulan yang penuh dengan berkah dan penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan panen pahala yang sangat banyak. Yang ke-17 jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan di mana dibuka semua pintu surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga sebagai tempat yang penuh dengan nikmat dan abadi. Cukuplah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang masuk ke dalam surga tidak akan menjadi anak-anak, tidak akan menjadi orang tua. Semuanya akan berumur 33 tahun. Semua laki-laki kembali kepada poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit atau 27,5 meter. Dan semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, itu adalah 40 siku ke langit atau 17,5 meter. Tidak ada lagi rasa capek, takut, gangguan orang, tidak ada meludah, tidak ada beringus. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit. Dan makanan serta minuman yang dimakan oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan dikeluarkan dalam bentuk keringat secara alami, yang keringat itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Di mana ada di dunia orang keringat baunya wangi? Tapi di surga akan ada itu. Ini janji, dan Allah tidak mungkin pungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin pungkiri janjinya. Di bulan Ramadan jemaah sekalian dibuka pintu surga. Pertanyaan kecil di sini. Lalu apa manfaatnya pintu surga dibuka, Ustaz? Sementara kalaupun dibuka kita belum bisa masuk, karena kita di dunia nggak mungkin masuk. Kata ulama, yang dimaksud adalah dibuka pendaftaran untuk masuk ke dalam surga. Itu bulan Ramadan khusus. Jadi misal gini, kita mau kerja di satu perusahaan atau kita mau kuliah di satu kampus, kemudian dibuka pendaftaran Januari dari 1 sampai 31. Kalau ada orang cuma lewat saja dan berkata, saya mau kerja di sini nih, saya mau kuliah di sini, tapi nggak pernah daftar, diterima kah kira-kira? Tentu saja tidak. Kata ulama, seperti itulah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kesempatan mendaftar diri di surga. Karena dalam hadis lain dikatakan, tidak ada seorang pun manusia, kafir atau beriman, kecuali pasti punya tempat di surga dan neraka. Kalau dia meninggal beriman, dia akan tempatnya di surga, dan tempat di neraka akan diberikan kepada orang-orang kafir. Kalau dia meninggal punya maksiat, dosa, atau dia kafir, maka dia akan tempatnya di neraka, dan tempat di surganya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi memang kita punya tempat, dan itu dibuka pintu surga, artinya pendaftaran di pintu atau untuk masuk ke dalam surga. Dan juga di sini bahasan sedikit saja, kenapa pintu yang dibahas jemaah sekalian? Kenapa bukan permadani? Kenapa bukan istanahnya? Kenapa bukan buah-buahannya? Kenapa bukan pakaiannya? Maka ulama mengatakan pintu ini adalah simbol dari kemewahan sebuah tempat. Tidak mungkin kalau rumah itu mewah, kemudian pintunya dari bambu, nggak mungkin. Pasti pintunya itu menjadi simbol. Kalau mewah dari depan, pasti akan mewah di dalamnya. Istana pasti punya pintu yang mewah. Makanya pintunya yang disinggung, dan ini tingkat tinggi dari bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW. Jadi dibuka pintu-pintu surga. Selanjutnya, yang ke-17 adalah ditutup semua pintu neraka. Semua pintu neraka ditutup. Ada 7 pintu neraka, artinya ditutup semuanya orang-orang yang akan masuk neraka. Tidak lagi orang yang masuk neraka. Dan ini saya hubungkan dengan poin ke-18. Setiap malam Allah membebaskan setiap hamba dari neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalau tiba bulan Ramadan semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan Allah setiap malam membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu berlaku setiap malam. Artinya memang setiap malam akan ditutup ya pintu-pintu neraka itu, dan dihapus yang tadinya memang dasarnya kita punya tempat di neraka. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, kalau tiba Ramadan, maka Allah mengutus malaikat, yang malaikat ini berseru di muka bumi, wahai pelaku kebaikan, bersegeralah ke surga, tinggikan derajatmu karena pintu surga lagi dibuka, dan wahai pelaku keburukan, berhentilah kesempatan karena neraka lagi ditutup. Enggak terima siapapun yang masuk, biar buat dosa, enggak didaftar ke api neraka. Dan ini sebuah fadilah yang luar biasa. Kemudian juga termasuk yang ke-19 adalah
Bagi orang yang masuk ke dalam, bagi orang yang puasa disiapkan baginya pintu Rayyan. Dan pintu Rayyan adalah sebuah pintu yang besar sekali, yang memang pintu ini tujuannya ya, untuk, jadi di surga itu begini, ada 8 pintu gerbang besar. Satu pintu gerbang besar itu memiliki lagi ribuan bahkan jutaan pintu-pintu. Setiap pintu punya ibadah tertentu. Misal sholat ada pintu gerbangnya, puasa ada pintu gerbangnya, haji ada pintu gerbangnya, jihad ada pintu gerbangnya. Setiap pintu punya kem istanah lagi, banyak. Dan Anda semua bisa memiliki di setiap tingkatan surga ada istanah lagi di dalamnya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, setiap orang ke masjid, kayak ini Anda ke masjid sekarang, akan mendapatkan satu istana di surga. Setiap pulang dari masjid dapat satu istana di surga. Artinya, kalau kita sholat 5 waktu masjid, wajib di masjid, kita punya 10 istana di surga. Kalau kita umurnya 70 tahun sholat terus, berapa banyak istanahnya? Dan memang itu betul. Orang akan memiliki banyak sekali istana di surga. Dan ini sebuah fadilah yang besar. Khusus bagi orang yang puasa, disiapkan sebuah pintu gerbang, kata ulama namanya Rayyan. Di dalamnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala istana-istana yang mewah dan tidak ada yang masuk dalamnya kecuali orang yang puasa. Dan ulama hadis mengatakan pintu Rayyan adalah pintu yang paling mewah di surga dan di dalamnya adalah istana yang paling mewah yang disiapkan hanya untuk orang yang berpuasa. Dan yang terakhir jemaah sekalian adalah puasa akan menjadi tameng dari api neraka. Karena Nabi SAW dalam hadis, ya, siyamu junnah ka junnah ahadikum minal qital. Puasa itu akan menjadi tameng, ya, seseorang di antara kalian perisai dari api neraka, seperti dia tangkis api neraka, sebagaimana kalian menggunakan perisai dari serangan musuh di saat lagi berperang. Jadi kita bisa selamat dari api neraka dengan beragam macam fasilitasnya tadi. Di antaranya diselamatkan dari api neraka, ditutup pendaftarannya, tidak ada lagi hukuman, dan juga kita akan menjadikan puasanya sebagai tameng dari api neraka dan tidak ada ibadah yang seperti puasa. Allahu a'lam. Semoga dengan 20 poin ini kita bisa mengambil pelajaran dari situ, dan insya Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa dari semimbar ini, yang maha melihat dan maha mengetahui, menyelesaikan seluruh permasalahan muslimin yang sedang dihadapi, di antaranya yang terjadi di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman, dan juga di Burma sekarang, yang memang mereka lagi ya luar biasa ditimpa cobaan. Dan insya Allah pada kesempatan hari Senin saya akan banyak bicara tentang saudaraku pedulilah dengan kaum muslimin. Maka kita akan banyak panjang lebar menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Tapi minimal kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah mengangkat permasalahan mereka, dan juga Allah memudahkan mereka bisa menikmati Ramadan sebagaimana kita nikmatin, dengan puasanya, dengan ibadahnya, dengan ketenangan jiwanya. Mungkin begitu jemaah sekalian, terima kasih waktunya. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.